Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menginformasikan kepada sobat semua tentang traktor roda 4. Sobat tani semuanya, setelah ini kita akan belajar tentang pengenalan, pengoperasionalan, dan perawatan traktor roda 4. Sobat tani semua, secara umum traktor roda 4 itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah alat pemberat, kemudian roda, ada juga mesin di sini, kemudian kokpit di sebelah sana, dan yang terakhir adalah implemen. Di bagian depan ini adalah alat pemberat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan traktor pada saat dioperasikan agar tidak terjadi jumping. Untuk bagian-bagian mesin, yang jelas ada mesin penggerak utama di sebelah sini. Kemudian dari depan ini ada filter udara. Kemudian ini adalah radiator pendingin mesin. Ini adalah alternator. Ini adalah yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik untuk mengisi aki. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah dinamo starternya ada di sini. Ya, sekarang kita berada di dalam kokpit traktor roda 4 ya. Di bagian sini yang jelas ini adalah setir ya, stang kemudi. Kemudian ini adalah gas tambahan. Artinya kalau kita di bawah ini nggak pengen untuk melakukan perubahan-perubahan gas, maka kita akan melakukan pengaturan gas atau akselerasinya itu di sini. Kemudian ini ada tanda untuk temperatur. Ini adalah untuk bahan bakar, dan yang di tengah ini adalah untuk kecepatan. Sedangkan di bagian bawah ini ada yang biasanya digunakan untuk sein kiri dan sein kanan ya. Sein kiri dan sein kanan. Kemudian ini adalah untuk lampu hazard. Sedangkan sebelah sini ini adalah digunakan untuk pengaturan penghidupan lampu ya, baik itu lampu lurus maupun lampu ke bawah. Dan bagian yang paling ujung ini adalah untuk klakson. Masih di bagian kokpit ya Sobat Tani, di sini ada kontak starter untuk menghidupkan mesin. Kemudian ada cuk untuk mematikan mesin. Kemudian di sebelah sini ada pedal kopling. Di sebelah kanan sini ada pedal rem. Dan yang di bawah ini adalah pedal gas di bagian kaki. Sekarang kita lihat handle-handle yang ada di sebelah kiri tempat duduk ya. Pertama di bagian depan ini adalah handle untuk mengatur kecepatan. Apakah kecepatannya itu rendah, sedang, atau tinggi. Di sini ada A, B, ada C ya. Biasanya kalau di traktor-traktor yang lain itu ada simbol kura-kura, ada simbol kelinci. Itu juga ada yang seperti itu. Untuk handle pengaturan kecepatan ini teman-teman, apabila handle ini bisa secara bebas kita gerakkan ke kiri dan ke kanan, ini artinya posisinya di netral teman-teman. Kemudian kalau untuk memasukkan di B, tentunya kita tarik ke kanan dan kita dorong ke depan. Ini masuk di B. Ya, kalau mau masuk di C, kecepatannya lebih lagi ya, itu kita
tarik ke kanan dan kita tarik ke belakang. Ini masuk di C, seperti itu. Kemudian di bagian belakang, ini adalah digunakan untuk menggerakkan atau menghentikan rotasi daripada rotari yang ada di implement. Nah, untuk menghidupkan atau mematikan rotari itu biasanya dilakukan seperti ini ya. Ke depan ini adalah rotarinya hidup, dan ke belakang rotarinya akan mati. Selanjutnya tuas-tuas yang ada di sebelah kanan tempat duduk ya. Pertama yang paling depan ini adalah memasukkan gigi ya. Ada gigi netral, 1, 2, 3, juga ada untuk gigi mundur. Sekalian ini digunakan untuk gigi parkir itu juga ada ya. Teman-teman, ketika ini bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, maka ini masuk netral teman-teman ya. Apabila ingin masuk 2, maka teman-teman tarik saja ke kiri dan kemudian didorong ke depan, maka masuk ke 2. Tarik ke kiri, dorong ke belakang, maka dia masuk di mundur. Untuk masuk di P teman-teman atau parkir ya, ini penting sekali. Apabila teman-teman nanti parkir di jalan menanjak atau jalan menurun, maka jangan lupa gigi harus dipindah ke posisi P ya. Jadi ini ditarik ke sebelah kanan ya, kemudian masuk gini dan seperti ini. Nah, maka ini adalah posisi parkir. Kemudian yang di bagian sini ya, ini adalah digunakan untuk mengatur kedalaman dan putaran rotari. Ini adalah digunakan untuk menurunkan rotari. Yang di sebelah sini, ini adalah digunakan untuk mengerem kecepatan rotari apabila diperlukan. Ya, untuk di bagian belakang ini teman-teman, tentunya ada rotari atau implement ya. Di sini yang mau saya informasikan adalah di sini ada 3 batang utama yang kita sebut biasanya dengan 3 point, yaitu 1, 2, dan 3. Ini adalah pemegang utama untuk implement yang akan dipasang ya. Ini yang sebelah sini dan sana, ini namanya adalah draft link, ini adalah top link. Kemudian di bagian sini itu ada istilahnya TPO teman-teman, yang disalurkan energinya melalui penghubung ini ya. Kemudian untuk menggerakkan gardan rotari yang ada di sebelah sini. Kemudian saya juga ingin menginformasikan ini untuk apa sih ini? Nah, ini adalah digunakan untuk menyambung ya, apabila ada alat yang berhubungan dengan hidrolis yang lain, ini bisa disambung melalui sini teman-teman ya. Kemudian ini adalah digunakan untuk menambahkan oli hidrolis. Sebelum mengoperasikan traktor, perhatikan atau periksa sekeliling traktor roda 4. Yang pertama adalah kita harus memeriksa ya baut-baut yang longgar. Bila ada baut yang longgar harus dikencangkan, diperbaiki dulu. Kemudian juga kita harus memperhatikan kebocoran-kebocoran yang bisa terjadi di bahan bakar atau di oli-oli mesin. Ya, kemudian kita juga harus memeriksa tekanan ban. Untuk ban belakang ini tekanannya yaitu 32 PSI. Selanjutnya untuk ban bagian depan ini adalah 12 sampai 20 PSI. Oke, yang tidak kalah penting adalah periksa jumlah bahan bakar. Bila kurang maka harus dilakukan pengisian ulang. Kemudian periksa juga oli mesin secara berkala dan harus diganti tiap 300 jam kerja. Nah, yang ini adalah oli hidrolik yang juga harus diganti tiap 600 jam kerja. Ya, periksa juga kopling-kopling, kemudian periksa juga pengereman ya, apakah sudah berfungsi dengan baik. Nah, berikutnya kita juga harus mengecek posisi dari filter udara ini teman-teman. Jadi ini kita lihat apakah dalam keadaan bersih atau perlu dibersihkan ya. Kita bisa lepas. Ya, seperti ini.
Kemudian perlu dicek juga, ini adalah water coolant, di mana itu adalah cairan untuk pendingin mesin yang ada di sini teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa mengecek aki itu dari kontak ya. Ketika di kontak satu klik ini, maka ada di situ ada tanda aki yang bisa hidup, berarti akinya bisa digunakan teman-teman. Nah, ketika ini kita klik ada posisi gambar aki, maka dia akinya normal. Kemudian kita akan mulai mengendarai traktor. Posisikan posisi duduk yang paling nyaman. Sebelum menghidupkan teman-teman, pastikan posisi dua tuas ini, tuas kecepatan dan tuas roda gigi, ini dalam posisi netral. Kemudian kita injak kopling, ya, ataupun kopling tidak diinjak tidak masalah ya. Tapi ada beberapa traktor itu kalau kopling tidak diinjak dia tidak mau menyala ya. Tapi kalau untuk John Deere ini bisa menyala. Kemudian pastikan ini yang merah ini dalam posisi yang mesin bisa hidup ya. Kemudian baru dilakukan kontak di starter. Untuk membuat traktor ini berjalan ya, teman-teman bisa melakukan kopling. Kemudian ini pilih salah satu di kecepatannya ya. Bisa pilih B misalkan, itu sedang. Terus kemudian kita masukkan gigi misalkan 2. Kemudian kopling kita lepas pelan-pelan dan sambil kita tambah gas ya, sama dengan mengemudikan mobil, maka dia akan bisa berjalan. Apabila sebelumnya Sobat Tani belum pernah belajar mobil atau bisa mengendarai mobil, ada baiknya teman-teman belajar mengemudikan traktor ini di tanah lapang dulu sampai benar-benar mahir. Setelah mahir baru bisa turun ke lahan. Untuk melakukan pengolahan lahan, Sobat Tani bisa melakukan dimulai dari pinggir, kemudian perlahan ke tengah sampai selesai. Atau dapat juga dimulai dari tengah, kemudian perlahan membesar di tengah dan ke pinggir sampai dengan selesai. Pun juga Sobat Tani juga bisa melaksanakan kegiatan pengolahan lahan dengan cara zigzag ya. Ini dilakukan pada lahan yang luas biasanya dengan cara zigzag seperti ini. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana mengerjakan lahan yang dimulai dari pinggir. Selamat menyaksikan. Untuk menghentikan TR4, kurangi kecepatan mesin, kemudian injaklah kedua pedal kopling dan rem, maka traktor akan berhenti. Pindahkan tongkat pengubah kecepatan utama dan PTO ke posisi netral dan lepaskan pedal kecepatan. Tarik rem
parkir. Demikian tadi Sobat Tani, informasi terkait traktor roda 4, baik tentang pengenalan, pengoperasian, dan perawatan traktor roda 4. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.